Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Pembahasan kali ini adalah tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-4. Langsung saja. Yang pertama adalah latihan 1, halaman 49 sampai dengan 50. Di situ ada paragraf tentang aktivitas nelayan di Indonesia. Bacalah paragraf tersebut terlebih dahulu. Kemudian baru kamu menjawab soal pada latihan 1. Kalimat utama pada paragraf keempat dari bacaan di atas adalah kamu tentukan kalimat utamanya. Kemudian yang kedua, penulisan tanda baca berikut yang benar adalah dari pilihan ganda itu semuanya adalah kalimat kagum, mengungkapkan kekaguman. Itu biasanya ditandai dengan tanda seru, di mana yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi tanda serunya ada di belakang, kemudian sebelum kata serunya wah itu diberi tanda koma. Berikutnya, marilah kita menjaga kelestarian sumber daya laut. Kalimat tersebut menyatakan karena ada kata marilah, maka tersebut termasuk ajakan, kalimat ajakan. Keempat, kapal itu mulai menepi di pelabuhan. Kalimat tersebut mempunyai kata kerjanya apa? Dicari kata kerja itu adalah predikat. Jadi predikatnya adalah menepi. Menepi termasuk kata kerja transitif karena diikuti dengan kata objeknya. Kerusakan ekosistem laut dapat mempercepat kepunahan jenis ikan tertentu. Sinonim kata kepunahan adalah sinonim itu artinya persamaan kata. Punah itu sama artinya dengan habis, binasa, atau musnah. Nomor 4, kamu membuat 3 contoh bentuk kata ulang berimbuhan dalam kalimat. Jadi membuat 3 contoh bentuk kata ulang dalam kalimat contoh. Kata ulangnya adalah berlari-lari. Jadi kata ulangnya lari-lari mendapat imbuhan ber. Jadi berlari-lari. Kamu cari 2 contoh lain yang menunjukkan kata ulang berimbuhan. Nomor 7, menentukan ide pokok paragraf 1 bisa kamu temukan pada kalimat utama atau keseluruhan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nomor 8, langkah-langkah meringkas bacaan. Yang pertama harus dibaca dulu dengan cermat, kemudian mencari gagasan utamanya pada setiap paragraf, setelah itu disusun ringkasan gagasan utama itu sesuai dengan urutan masing-masing. Berikutnya, ada di latihan 2 halaman 51. Di situ ada aktivitas kehidupan manusia mulai dari bidang sosial, budaya, dan bidang ekonomi. Di mana masing-masing itu adalah akibat dari perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Jika di bidang sosial itu banyak perilaku konsumtif dan sebagainya, tentunya aktivitas-aktivitas ini ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk itu harus kita hindari yang negatif dan kita ambil yang positif atau sesuai dengan budaya bangsa kita. Soal pertama, masuknya budaya barat harus diimbangi dengan menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi jangan sampai karena ada budaya yang masuk ke Indonesia, kamu jadi melupakan budaya aslimu. Misalkan tari-tarian, kemudian bahasa Jawa, itu juga harus dipelajari. Yang kedua, sikap yang harus kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan, kamu akan dapat menentukan apakah globalisasi itu berakibat positif atau negatif pada diri kita. Karena ada globalisasi yang berakibat negatif. Dan tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Misalkan adanya masuknya budaya-budaya asing yang kurang bagus atau tidak sesuai. Seperti pakaian-pakaian yang terlalu minim atau mungkin budaya-budaya keluar malam dan sebagainya itu tentu bukan budaya-budaya di Indonesia. Yang ketiga, berkat perkembangan teknologi aktivitas berbelanja dari belanja pasar tradisional beralih ke pasar-pasar modern. Pasar-pasar modern apa contohnya? Supermarket dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah efek dari globalisasi, di mana ada positif dan negatifnya di pasar modern itu.
Positifnya apa? Ya kita bisa memilih dagangan, biasanya pasar modern cenderung lebih bersih dan sebagainya. Tapi di pasar tradisional, harganya akan lebih murah daripada di pasar-pasar modern. Nomor 4, aktivitas dan perubahan kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi. Jadi aktivitas kita itu dipengaruhi oleh dua hal tersebut. Semakin maju perkembangan teknologi, maka perubahannya akan semakin cepat. Nomor 5, media yang berperan masuknya budaya barat adalah internet. Sekarang internet adalah hal yang umum atau banyak diketahui oleh anak-anak. Sekarang hampir semua anak sudah bisa mengakses internet. Kamu bisa mencari informasi melalui Google dan sebagainya. Hanya harus berhati-hati memanfaatkan internet tersebut. Karena apa? Kita harus menyaring mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik. Nomor 6, sebutkan faktor mendukung kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Yang mendukung adalah kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakatnya, dan sumber ekonomi. Masing-masing ini semakin bagus, maka kegiatan ekonominya akan berjalan semakin bagus. Nomor 7, sebutkan contoh perilaku konsumtif yang dapat dilihat akibat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Banyaknya orang yang membeli barang secara online itu adalah perilaku konsumtif yang diakibatkan perkembangan teknologi. Belanja semakin mudah, hanya duduk di rumah, barang diantar sampai rumah, kita membayar juga tidak perlu sampai ke pedagangnya. Dan barang-barangnya adalah barang-barang yang mungkin tidak ada di sekitar kamu. Hal tersebut akan membuat orang semakin ingin membeli atau biasanya dikatakan konsumtif. Nomor 8, sebutkan dalam bidang apa saja aktivitas dalam kehidupan manusia dipengaruhi adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, dipengaruhi sosial, di bidang budaya, dan di bidang ekonomi. Berikutnya, bicara tentang hak dan kewajiban, di sini kamu lihat di kegiatan 3 halaman 53, di situ ada tabel, disuruh mengamati orang-orang di sekitar kamu, misalnya di pasar. Nah, karena sekarang kondisi sedang pandemi, kita amati saja orang-orang di sekitar kita, bisa tetangga atau mungkin saudara yang profesinya bermacam-macam. Di sini saya beri contoh, ada pedagang, contohnya haknya itu hak menjual barang dan mendapat keuntungan. Jadi itu haknya seorang pedagang. Kewajibannya, dia berdagang dengan jujur, menjaga kebersihan barangnya. Kemudian petani. Petani itu memiliki hak menjual hasil panennya. Kemudian mendapatkan uang, mengolah hasil sawahnya. Itu juga hak-hak yang dimiliki petani. Kewajibannya tentu menjaga alam atau ekosistemnya. Misalkan memakai pestisida tidak berlebihan, menggunakan pupuk alami, dan seterusnya. Silahkan kamu cari, itu hanya contoh seperti peternak, kemudian ada pegawai pabrik, dan satu lagi silahkan kamu cari mungkin saudara atau tetangga yang profesinya berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan sebutkan hak serta kewajibannya. Berikutnya, latihan 3 halaman 53. Berikut ini adalah kewajiban sebagai anak di rumah, yaitu jadi kewajiban yang harus dilakukan anak di rumah adalah menghormati anggota keluarga, tidak hanya orang tua, adik juga, dan seluruh anggota keluarga yang lainnya. Nomor 2, berikut merupakan hak kita sebagai warga Indonesia, kecuali, hati-hati ini hak berarti yang diperoleh, kecuali berarti ini nanti masuknya ke kewajiban atau mungkin hak yang tidak tepat. Jawabannya adalah yang D. Mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Yang D ini adalah termasuk kewajiban. Nomor 3, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh yang menguasai adalah negara dan dikelola oleh pemerintah. Nomor 4, kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menghargai hak asasi manusia dan melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kamu baca di alinea ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar bunyinya seperti itu. Nomor 5, pasal yang mengatur hak dan kewajiban tentang kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ada pada, ini bisa kamu lihat di halaman 52, itu ada di pasal 27 ayat 1. Yang bunyinya adalah tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nomor 6, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nomor 7, sebutkan 3 hak warga negara Indonesia, contohnya adalah berkedudukan sama dalam hukum, kemudian memeluk agama, mendapat pekerjaan, dan mendapat pendidikan.
Yang terakhir, sebutkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia. Ya, tentu saja kewajibannya adalah menjunjung tinggi hukum, sekaligus melaksanakan, kemudian membela negara, membayar pajak, dan menghargai nilai persatuan. Demikian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Ingat, cari dulu materinya, kemudian kalau tidak menemukan jawaban, bisa melihat pembahasan pada video ini. Sekian dan terima kasih, tetap semangat belajar dan sampai jumpa.